Kajian titik temu malam ini mengajak kita untuk mempertanyakan hal yang paling mendasar. Sebenarnya sekarang ini agama masih ada apa tidak dalam kehidupan kita? Karena sebenarnya dasar ontologis dari agama, dasar ontologis itu maksudnya dasar kehadiran agama itu tidak ada lain adalah keadaban gitu. Jadi kalau kita miskin keadaban, pada dasarnya agama itu tidak ada. Gitu. Nah, itu bisa kita lacak dari sejarah tumbuhnya agama. Agama itu hadir ketika manusia dari namanya band level community, jadi kelompok kecil yang homogen, itu mau masuk pada kelompok yang lebih besar, namanya itu tribal level community gitu. Masyarakat yang lebih kompleks. Jadi memerlukan tautan-tautan, koneksi-koneksi, hubungan-hubungan yang mengatasi hanya sekedar hubungan-hubungan genetik. Gitu. Maka disitulah agama hadir. Dimulai dari hal yang sangat sepele, yaitu menyembah kepada dead ancestor, kepada leluhur bersama. Gitu. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, agama disebutkan religion. Dari bahasa Latin religare. Religare itu artinya reconnection atau rebinding. Artinya agama sesuatu yang membawa kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi ketimbang diri kita sendiri. Agama membawa kita membangun hubungan terhadap dunia atas yang transenden, dunia manusia, dan dunia bawah alam semesta. Gitu. Nah, jadi pada awalnya manusia itu hidup pada tingkat awal yang kita sebut masyarakat primitif. Itu sebenarnya kita itu tidak jauh, manusia tidak jauh kehidupannya dari primata. Dekat-dekat itu primitif dengan primata. Manusia kan 98% kromosomnya identik dengan simpanse. Jadi dalam diri manusia itu sebenarnya mengalir predisposisi simpanse, predisposisi primata. Apa itu sifat simpanse? Pertama adalah selfish, mementingkan diri sendiri, tapi kemudian kalau dia berkelompok, itu berkelompok terhadap sesama yang warna kulitnya sama, warna bulunya sama, atau genetiknya sama. Nah, dan biasanya pola hubungannya itu pola hubungan dominatif gitu. Jadi di dalam masyarakat simpanse itu juga ada pemilihan pemimpin simpanse, ada demokrasinya itu. Dan pemimpin yang dipilih bukan simpanse yang paling besar, paling kekar, tapi simpanse yang paling canggih melakukan pencitraan katanya. Yaitu simpanse yang paling banyak melakukan kissing and hugging gitu. Tapi setelah pemimpinnya terpilih, apapun yang dikehendaki oleh pemimpinnya harus dipatuhi. Jadi betina yang dikehendaki tidak boleh diganggu, makanan yang dikehendaki tidak boleh diambil. Jadi leadership bukan soal bagaimana melayani, tapi bagaimana dilayani gitu, oleh pengikutnya. Tapi hubungan dominatif ini diterima supaya memberi peluang yang lebih besar bagi anggota komunitas simpanse untuk melangsungkan keturunan. Itu yang disebut dengan dalam biologi disebut dengan inclusiveness. Jadi diterima saja hubungan dominatif ini biasanya juga male alpha male ya, berpusat pada male supremacy gitu, berpusat pada lelaki pejantan. Dan hubungan dominatif diterima semata-mata karena kalau mereka tidak kompak itu akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok binatang lain. Dan setelah itu kemudian penguasaan ruang. Ya. Jadi ruang hanya boleh dimasuki oleh kelompok-kelompok simpanse yang sama identitasnya gitu. Nah, manusia persis pada masyarakat awal itu seperti itu. Nah, untungnya manusia ini satu-satunya primata yang diberikan Tuhan satu kelebihan, yaitu satu-satunya primata yang bisa mengembangkan belief dan values gitu. Mengembangkan keyakinan dan nilai. Dengan keyakinan membangun pandangan hidup, pandangan dunia. Dengan nilai membangun tatanan moralitas gitu. Nah, sehingga dari situlah kita mengalami transendensi dari kecenderungan primata gitu. Kalau primata hidup hanya mengikuti seleksi alam, natural
liberty, kebebasan alamiah. Jadi dalam kebebasan alamiah, ya sudah ngikuti hukum alam saja. Siapa yang paling fit itu yang bertahan, siapa yang ikatan primordialnya paling kuat itu yang menang. Gitu. Tapi pandangan hidup manusia itu kemudian bisa membuat dia keluar dari kepompong primordialisme ini. Dengan pandangan hidup mengatakan tidak, manusia itu seluruhnya itu adalah saudara. Jadi misalnya dalam Al-Quran dikatakan kana nasu ummatan wahida. Manusia dimanapun di muka bumi itu umat yang sama. Itu pandangan dunia yang tidak dimiliki oleh simpanse. Nah, kemudian manusia juga bisa membentuk nilai. Kalau di dalam hubungan primata mengatakan, ya sudah biarkan aja ikuti seleksi alam. Yang lemah, yang tidak bisa fit, ya itu yang kalah. Tapi agama mengatakan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan kasihanilah orang-orang yang teraniaya, terhempas dan terputus di antara kalian. Dengan itulah manusia mengembangkan apa yang namanya civil liberty, kebebasan keadaban. Ya, beda dengan natural liberty, hanya vested interest, self interest, communal interest. Tapi dengan pandangan hidup dan moralis dengan value, manusia mengembangkan namanya civil liberty, kebebasan berkeadaban, di mana kebebasan pribadi itu harus tunduk pada keadaban publik, pada kebajikan hidup bersama. Nah, jadi disitulah agama hadir justru sebenarnya untuk membuat kita itu bisa mentransendensikan diri dari tarikan-tarikan kebinatangan gitu. Bisa lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi, terhubung dengan sesuatu yang lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi ketimbang diri sendiri atau kelompok sendiri gitu. Nah, dan agama juga akhirnya kemudian menjadi, karena itu menjadi satu springboard bagi pembentukan negara gitu. Nah, jadi negara dengan agama dengan kemampuannya membentuk keadaban publik, di mana hubungan-hubungan lebih sekedar hubungan primordial, hubungan-hubungan tidak hanya semata berdasarkan penguasaan dominatif, itu memberi ruang bagi pembentukan negara. Jadi negara itu hadir ketika masyarakat sudah lebih kompleks, dan masyarakat kompleks itu punya order. Order ini dibangun oleh agama, dan lebih dari itu agama juga memberi launching pad bagi pembentukan negara modern gitu. Nah, berbeda dengan, nah ini juga tingkat keadaban kita di dalam pertumbuhan negara pada tingkat awal, itu sifat negara itu masih namanya patrimonial gitu. Bahwa negara itu milikku gitu loh. Dan yang berhak memimpin negara itu hanya keturunan-keturunanku dan teman-temanku sendiri. Itu negara dalam kondisi primitif seperti itu. Sifatnya patrimonial. Bahwa yang boleh negara itu milikku kan, itu terkenal Raja Prancis itu kan, bahwa negara dalam milikku, yang boleh memimpin negara yang keturunanku dan teman-teman dari diku. Itu namanya negara patrimonial. Jadi negara dipersonalisasi gitu, menjadi milikku dan keluargaku. Itu negara yang sangat primitif seperti itu. Saya tidak tahu di mana level Indonesia hari ini gitu. Nah, pada level lebih lanjut kita masuk pada negara modern. Itu negara kemudian dengan kemampuan agama membentuk tertib sosial dengan hukum, keteraturan, kesederajatan manusia, apalagi Islam itu datang dengan sebagai namanya itu logosentris ya, berbasis teks gitu. Oleh karena itu ada perubahan dari antroposentrik kepada logosentrik, dari pemujaan pada orang kepada teks gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Islam lebih mungkin melakukan hubungan-hubungan kenegaraan yang sifatnya impersonal, karena basis kitabnya itu teks gitu, terbiasa dengan teks, kepatuhan pada teks, bukan kepatuhan pada orang gitu. Jadi mestinya agama Islam memberi prakondisi bagi orang Islam untuk siap memasuki negara modern. Negara modern adalah negara yang diatur dengan hukum-hukum yang sifatnya impersonal, dan siapapun boleh memimpin negara ini tanpa harus atas dasar asal-usul keturunannya gitu. Nah, itu. Nah, itulah negara rasional, negara modern di mana basisnya adalah meritokrasi. Jadi agama memberi launching pad bagi meritokrasi gitu. Nah, bukan hanya atas dasar keturunan siapa ataupun modal apa, tapi modal uang siapa, tapi atas dasar merit gitu.
Saudara, negara modern ini sudah muncul di Cina sejak tiga abad sebelum Masehi, coba. Dengan membentuk apa yang disebut dengan Mandarin. Jadi mereka yang boleh mengurus birokrasi negara betul-betul diseleksi itu dari tiap kampung-kampung berjenjang, sehingga kelompok ini mau anak tukang petani kek, nelayan kek, tapi kalau dia mampu, itulah yang akan menjadi kelompok Mandarin. Jadi Cina ini punya pengalaman mengembangkan modern state sejak 3 abad. Makanya kita bisa mengerti kenapa Cina, meskipun partainya tunggal, tapi bisa diselamatkan karena tradisi negara modern yang berbasis meritokrasi itu. Nah, kita meskipun demokrasi yang per definisi setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama, bisa berhak dipilih dan memilih, dasarnya negara kita masih patrimonial gitu. Ya, di mana sekarang ini kita lihat oligarki betul-betul atas dasar kepemimpinan dari tingkat pusat ke daerah, oligarki justru membonceng demokrasi gitu. Nah, dulu kita bangga karena presiden kita sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi teladan karena dia kan anak tukang kayu gitu. Dia punya kesempatan untuk menjadi juru bicara ketertiban negara modern dengan mengatakan anak tukang kayu pun bisa menjadi presiden. Nah, tapi sayang di masa-masa terakhir dia tidak tahan godaan gitu. Kembali melakukan personalisasi yang sama gitu, dengan mendorong keluarga-keluarganya ketika dia memimpin kembali untuk seolah-olah tanpa mempertimbangkan jam terbang, pengalaman, merit, didorong menjadi bagian dari pemimpinan politik gitu. Jadi kita seperti nggak pernah keluar dari jebakan-jebakan primitif itu gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya saya kira ini kritik besar terhadap keagamaan kita. Kalau dikatakan kita itu negara yang religius, mestinya justru negara yang penuh keadaban. Tadi salah satu inti keadaban itu kita keluar dari tarikan-tarikan primitif, primata. Kita mengembangkan pandangan dunia yang lebih lebar, kita mengembangkan nilai gitu. Nah, saya kira juga ini sekaligus kritik terhadap dunia pendidikan. Selama ini dunia pendidikan menganggap pendidikan nilai itu sebagai pelengkap penderita gitu. Padahal sebenarnya inti pendidikan utamanya justru untuk meneguhkan kemanusiaan seperti kata Bu Musdah itu gitu. Bahwa pendidikan itu yang utamanya membuat orang berbeda dengan binatang gitu. Dan pembeda utama manusia dari binatang itu tadi values dan belief gitu. Nah, makanya ini yang terakhir seperti kata Immanuel Kant gitu. Dia bilang kita harus selalu ingat, orang beragama itu harus selalu ingat bahwa pada diri manusia, pada diri orang beragama itu sebenarnya mengalir apa yang disebut dengan radical evil, animal evil. Jadi sebenarnya pada diri manusia itu mengalir insting primata tadi, insting kebinatangan. Makanya dia bilang agama itu hadir justru untuk membuat kita keluar dari insting kebinatangan itu, dan itu hanya akan berhasil, dia bilang, kalau orang-orang beragama mampu mengembangkan berjejaring dalam jaring-jaring kebajikan. Ya, hanya dengan berjejaring dalam jaring-jaring kebajikan memiliki peluang untuk mengalahkan insting-insting kebinatangan itu. Makanya dia bilang kemudian masjid-masjid, gereja-gereja, dia sebut gereja-gereja harus menjadi the church of ethics. Gereja itu harus jadi jaringan ethics, masjid itu harus jadi jaringan ethics gitu. Manakala gereja masjid tidak menjadi jaringan ethics, ya sebenarnya pada saat itu pula keagamaan kita hilang. Dan kalau agama lenyap sebenarnya berarti kita kehilangan sarana untuk mencapai masyarakat manusia dan masyarakat yang beradab gitu. Nah, sekarang ini banyak orang beragama tapi justru mengukuhkan insting-insting kebinatangan gitu. Itu keluar dari dasar ontologisnya. Agama itu mestinya justru membebaskan manusia dari insting-insting kebinatangan. Sekarang ini banyak orang yang beragama tapi menguatkan insting-insting tribalisme, komunalisme seperti itu, saya kira. Itulah yang harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.